Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenisa Gista Putri dengan NPM 234111171 dari kelas Manajemen 23C. Jadi di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Yang pertama yaitu, apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah sikap yang ada di dalam seorang pemimpin. Sedangkan pemimpin adalah seseorang yang sudah diberi kepercayaan. Kepercayaan tersebut digunakan untuk menjadi sebuah kepala atau ketua di dalam perusahaan atau organisasi. Berdasarkan hal tersebut, maka seorang pemimpin tentu harus memiliki kemampuan untuk memandu anggotanya. Selain itu, seorang pemimpin harus dapat mempengaruhi sekaligus meyakinkan sekelompok orang atau seorang. Ketika pemimpin dan anggotanya sudah berada di jalur yang sama, maka apa yang ditargetkan akan lebih mudah dicapai. Lalu apa itu kepemimpinan secara umum? Secara umum, kepemimpinan adalah sesuatu yang ada dalam diri seseorang. Kepemimpinan tersebut dapat mempengaruhi seseorang. Selain itu, sikap kepemimpinan juga dapat digunakan untuk memandu sebuah pihak tertentu. Tujuan dilakukannya hal tersebut adalah supaya dapat mencapai sebuah tujuan. Di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepemimpinan adalah perihal pemimpin atau cara pemimpin. Sedangkan pemimpin menurut KBBI adalah orang yang memimpin. Selanjutnya yaitu kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Wahyu Sumiyo. Kepemimpinan menurut Wahyu Sumiyo pada hakikatnya merupakan sesuatu yang melekat di dalam seorang pemimpin. Sesuatu tersebut adalah berupa sifat-sifat tertentu, seperti kepribadian atau personality, kemampuan atau ability, dan kesanggupan atau capability. Kepemimpinan juga diartikan sebagai sebuah rangkaian kegiatan atau activity. Seorang pemimpin tidak akan dapat dipisahkan dengan kedudukan atau posisi, serta gaya atau perilaku pemimpin itu sendiri. Yang kedua yaitu menurut Sutarto Wiono. Arti kepemimpinan menurut Sutarto adalah sebuah rangkaian aktivitas penataan. Aktivitas tersebut berupa kemampuan seseorang dalam mempengaruhi perilaku orang lain. Hal itu dilakukan dalam situasi tertentu. Tujuannya adalah agar bersedia untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan. Yang ketiga yaitu Mulyono. Menurut Mulyono, kepemimpinan atau leadership sebenarnya adalah akibat dari pengaruh yang terjadi secara satu arah. Hal itu terjadi karena seorang pemimpin mungkin memiliki sebuah kualitas tertentu. Kualitas tersebut adalah sesuatu yang membedakan dirinya dengan para pengikutnya. 4. Sondang P. Siagian. Kepemimpinan ini bisa diartikan sebagai sebuah kemampuan yang dimiliki seseorang. Kemampuan tersebut ada ketika menjabat sebagai seorang pemimpin di dalam organisasi tertentu. Yang terakhir yaitu Imam Mulyono. Pengertian kepemimpinan menurut Imam Mulyono adalah sebuah kemampuan yang dimiliki dalam memberikan pengaruh satu arah. Hal itu karena seorang pemimpin mungkin memiliki beberapa kualitas tertentu. Kualitas tersebut umumnya adalah sesuatu yang berbeda daripada pengikutnya. Kemudian, aspek penting kepemimpinan. Aspek penting di dalam kepemimpinan tercantum di dalam buku yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia tahun 2009. Buku tersebut karya dari Edi Sutrisno. Dijelaskan bahwa kepemimpinan memiliki 3 aspek penting. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Seorang pemimpin harus melibatkan orang lain. Orang lain yang dimaksud di sini adalah sebagai pengikut, bawahan, atau anggota-anggota kelompok. Kesediaan dari anggota kelompok dalam menerima sebuah arahan dari pemimpin tentu akan membantu melalui hal tersebut akan membantu menegaskan status pemimpin. Selain itu akan memungkinkan terjadinya sebuah proses kepemimpinan. Tanpa adanya bawahan atau anggota, semua sikap dan sifat dari kepemimpinan seorang pemimpin menjadi tidak relevan. Yang kedua, kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan. Aspek kedua ini artinya kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama di antara pemimpin dan para anggota kelompok.
Maksud dari aspek ini adalah anggota kelompok tetap memiliki kekuasaan di dalam sebuah organisasi. Mereka dapat membentuk kegiatan kelompok melalui berbagai cara. Akan tetapi, kekuasaan dari pemimpin organisasi cenderung akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan anggota kelompoknya. Yang tiga yaitu kepemimpinan sebagai kemampuan dalam menggunakan kekuasaan. Aspek ketiga dari kepemimpinan adalah sebagai kemampuan dalam menggunakan berbagai bentuk kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin umumnya akan digunakan dalam memengaruhi perilaku anggota kelompoknya. Hal itu dilakukan melalui sejumlah cara. Pada dasarnya, para pemimpin akan mempengaruhi para anggota kelompoknya supaya anggota kelompok dapat melakukan pengorbanan secara pribadi. Dan yang terakhir yaitu teori kepemimpinan. Yang pertama yaitu Glickman Theory. Glickman Theory yang dikenal sebagai teori orang hebat ini berkembang sejak abad ke-19. Teori ini membuat asumsi mengenal sifat kepemimpinan dan bakat kepemimpinan. Teori ini menyebutkan bahwa hal-hal tersebut dibawa seseorang sejak orang itu dilahirkan. Yang kedua yaitu teori gaya dan perilaku. Teori kepemimpinan berdasarkan gaya dan perilaku ini disebut sebagai kebalikan dari teori orang hebat atau Glickman Theory. Teori ini berdasarkan gaya dan perilaku ini menyatakan bahwa pemimpin yang hebat itu dibuat. Teori ini menjelaskan bahwa pemimpin yang hebat itu bukan berasal dari sejak mereka lahir. Yang ketiga yaitu Trait Theory. Trait Theory juga sering disebut sebagai teori sifat kepribadian. Teori ini meyakini bahwa seseorang yang dilahirkan atau dilatih menggunakan sebuah kepribadian tertentu, maka mereka akan menjadi unggul dalam peran kepemimpinannya. Hal tersebut dapat diartikan sebagai kualitas kepribadian tertentu. Yang keempat yaitu behavioral theories. Teori kepemimpinan behavioral theories ini adalah reaksi dari trait theory. Behavioral theories atau teori perilaku ini menghadirkan sudut pandang yang baru mengenai kepemimpinan. Daripada karakteristik fisik, mental, dan sosial dari seorang pemimpin, teori ini memberikan perhatian pada perilaku para pemimpin itu sendiri. Yang kelima yaitu contingency theory. Contingency theory menganggap bahwa tidak ada cara yang paling baik untuk menyatakan dan memimpin. Teori ini menganggap bahwa setiap gaya kepemimpinan harus didasarkan pada kondisi dan situasi tertentu. Atas dasar teori kontingensi ini, seorang akan mungkin dapat berhasil tampil dan memimpin dengan sangat efektif pada situasi, kondisi, dan tempat tertentu. Baiklah, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.